Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu keempat di bulan Juli. Sungguh suatu kesempatan yang begitu indah ketika Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam ibadah raya di hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita di hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan tertuju hanya pada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdiam diri dengan bersaat teduh.
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan mendengarkan akan panggilan beribadah kita. Panggilan beribadah kita terdapat di dalam Mazmur yang ke-57 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh pertolongan Allah begitu indah bagi kita di setiap waktu. Hari ini ada hari di mana kita boleh bersama-sama beribadah dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pujikan dengan sukacita bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam. Hari ini, hari yang telah dijadikan
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Biarlah di hari ini kita boleh menjadikan hari yang begitu indah karena kita bersuka di dalam ibadahnya. Mari kita katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalamnya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saudaraku, setiap kita adalah manusia berdosa. Oleh karena itu, marilah kita datang meminta pengampunan Tuhan, agar belas kasihan-Nya melayakkan kita untuk dapat memuji dan mempersembahkan diri kita seutuhnya. Dalam belas kasihan-Mu, ya Tuhan, ampunilah kami. Kami datang dengan penuh kesadaran bahwa seringkali kami tidak menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Baik dalam tindakan kami, perkataan kami, maupun pikiran kami. Seringkali kami bukan hanya mengecewakan Engkau, namun kami pun kerap kali melukai akan sesama kami. Bawalah kami untuk menyadari betapa rapuh dan lemahnya kami menjalani akan hari-hari kami. Seringkali daging kami begitu lemah hingga kami memberikan respon yang salah untuk menanggapi akan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Bawalah hati dan pikiran kami untuk mengenal-Mu lebih dalam sehingga dalam peperangan rohani kami dapat berjumpa dengan Engkau. Sehingga kami tahu bahwa Roh-Mu beserta kami memberikan kemampuan kepada kami untuk melawan akan setiap keinginan dosa kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh terus hidup di dalam kemenangan,
kemenangan di dalam anugerah-Mu yang terus menyertai kami. Kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah kepada kita semua. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sebagaimana kita telah mengaku dosa kita dan mendengarkan berita anugerah, mari saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Marilah kita mengingat setiap hukum Allah yang dibuat bagi kita sebagai umatnya, agar kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Dan bersama-sama kita berkomitmen dengan membaca 10 hukum Allah yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah bumi, di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Herici. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari pergumulan. Sering juga kita menghadapi pergumulan kita dengan kekuatan kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan kita kadang lupa ada Tuhan yang beserta kita, sehingga kita lupa berharap kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita katakan kepada jiwa kita, kenapa engkau gelisah? Mari kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan, mari kita pujikan Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya kita berharap, hanya kepadanya saja kita berharap. Mari katakan, bunga di padang dipelihara. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku.
Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saudara tentu agak bingung dengan apa yang saat ini sedang saya kerjakan. Saya membawa ransel saya dan kemudian saya mengambil foto pada saat ini. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan sebuah perjalanan sebagaimana yang senang saya lakukan, yakni melakukan perjalanan dan berfoto-foto. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pun tentu cukup senang untuk berpergian, apalagi dalam masa pandemi yang membuat kita tidak lagi dapat bisa berpergian, terutama berjalan-jalan. Dan mungkin sekarang foto-foto kita isinya hanya sekitaran rumah, oleh karena kita terjebak di dalam rumah, karena kondisi yang memaksa kita harus tetap berada di rumah. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama melakukan perjalanan iman. Perjalanan iman untuk menangkap satu tema, yakni tema keluarga dalam pemeliharaan Allah. Saya akan meletakkan tas ransel saya. Dan tas ransel ini akan saya buka pada hari Selasa ketika kita akan melakukan IT class. Di hari Selasa saya akan membuka banyak tentang isi tas saya dan juga perjalanan yang akan kita lanjutkan kembali dalam kelas IT class. Saudara, di dalam tema minggu ini yakni keluarga dalam pemeliharaan Allah, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam dua nas. Nas yang pertama adalah Kejadian, pasal yang pertama ayat yang ke-29 hingga ke-30. Kemudian nas yang kedua adalah Mazmur yang ke-92, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kejadian pasal yang pertama ayat yang 29 hingga ayat yang ke-30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Mazmur 92 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sungguh tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, pada saat ini biarkanlah firman-Mu boleh menolong kami memahami kebenaran yang sedang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan bahkan mungkin bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada setiap anggota keluarga kami. Biarkanlah Roh Kudus boleh berbicara dan Roh Kudus boleh menolong kami dan menuntun kami untuk memahami kebenaran firman ini. Sehingga kami boleh melihat akan penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga kami. Berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, ketika kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, maka sebenarnya kita dapat
merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ada di seluruh sudut kehidupan kita. Di dalam psikologi ada sebuah teori yang tahun 2000-an sedang berkembang, yakni mindfulness. Mindfulness adalah suatu kondisi kesadaran pada saat ini dengan penuh penerimaan, menurut Garmer dan kawan-kawannya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mencoba memanfaatkan akan teori ini. Kita akan sedikit memodifikasi ketika teori ini berkata bahwa mindfulness adalah kondisi kesadaran pada saat ini dengan penuh penerimaan, maka kita akan mencoba mengenali dengan penuh kesadaran diri mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk terlebih dulu mencoba. Yang ada di rumah boleh menutup matanya beberapa detik. Dan ketika engkau menutup matamu beberapa detik, fokuskanlah pendengaranmu. Gunakan indera pendengaranmu. Ketika indera penglihatanmu tertutup, maka bukalah lebar-lebar indera akan pendengaranmu. Ketika engkau membuka indera pendengaranmu, sekarang dengarkanlah suara-suara yang engkau dengar. Ketika engkau mendengar suara-suara tersebut, sekarang bukalah indera penciumanmu. Hiruplah dalam-dalam udara yang ada di sekitarmu dan rasakanlah aroma-aroma yang ada di sekitarmu. Dan pada saat ini silakan Bapak Ibu membuka mata, membuka akan indera penglihatan, dan saat ini lihatlah orang-orang yang ada di sisi kananmu atau di sisi kirimu. Dan jikalau engkau saat ini beribadah seorang diri, maka engkau dapat melihat sekeliling ruangan yang saat ini sedang engkau duduki. Apakah yang engkau lihat? Dan ketika indera pendengaranmu, indera penglihatanmu, indera penciumanmu digunakan, saat ini saya meminta kepada setiap kita untuk boleh menggunakan kedua jarinya dan meletakkan di pergelangan tangan kirinya dan rasakanlah denyut nadi yang saat ini sedang mengalir. Setelah engkau merasakan denyut nadimu sendiri, pinjamlah tangan pasanganmu, pinjamlah tangan papamu atau mamamu, atau saudaramu, atau anak-anakmu, dan rasakanlah denyut nadinya. Apa yang ingin saya ajak kita pada saat ini lakukan adalah untuk menyadari kondisi kita sekarang ini. Kita telah menjalani kehidupan yang begitu panjang. Semalam kita beristirahat, pagi ini kita mulai bangun dan kemudian hari ini kita siap-siap untuk beribadah. Dan saat ini engkau duduk di depan layar ini. Bukankah engkau merasakan kebaikan Tuhan? Bukankah engkau merasakan akan pemeliharaan Tuhan? Tidakkah engkau mendengar akan suara yang begitu indah yang bisa engkau dengarkan? Bukankah engkau dapat menghirup udara yang segar yang saat ini juga engkau bisa rasakan? Dan terlebih, bukankah engkau dapat melihat anggota-anggota keluargamu sekarang hadir bersama dengan engkau, bersama-sama menjalani kehidupan? Bukankah ini adalah anugerah Bapak Ibu? Dan bahkan engkau dapat merasakan melalui indera perabaanmu bahwa engkau dapat merasakan denyut nadi dari dirimu sendiri dan juga anggota-anggota keluargamu. Bukankah denyut nadi itu menceritakan akan pemeliharaan Tuhan? Sama seperti kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Allah menciptakan kita, Allah memberikan kehidupan kepada kita. Bukan hanya kehidupan, bahkan Allah memberikan penghidupan kepada kita. Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan sehari lepas satu hari. Dan bahkan tanpa kita menyampaikan, tanpa kita menceritakan kebaikan Tuhan,
Seluruh kehidupan kita seharusnya menyampaikan akan kebaikan Tuhan. Bahkan Mazmur yang ke-92 tadi mengatakan langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah, pemeliharaan Allah atas langit dan bumi ini bahkan tidak bisa tidak untuk diceritakan. Ia sama seperti seorang pengantin laki-laki yang akan keluar dari kamarnya dengan penuh kegirangan, dengan penuh sukacita akan menyatakan bahwa hari ini adalah hari terbaiknya. Hari ini adalah hari yang paling indah di dalam hidupnya. Sehingga tidak bisa tidak kita anak-anak Tuhan harus mulai mengenali akan pemeliharaan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Dan sekarang bersama-sama di ruang tamu kita masing-masing saat ini, bersama-sama dengan anggota-anggota keluargamu yang hadir bersama dengan engkau sekarang ini, mari kita juga hadirkan akan sebuah cerita, yakni cerita mengenai pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita dan itu sudah terbukti di sudut-sudut ruangan akan rumah kita dan bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Denyut nadi kita membuktikan akan pemeliharaan Tuhan kepada kita sendiri dan bahkan kepada anggota-anggota keluarga kita. Saat ini kita boleh bersama-sama, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berbicara mengenai keluarga, saudaraku, kita berbicara mengenai perjalanan yang tidak bisa dijalani seorang diri. Kalau tadi saya bawa tas, saya selfie, mungkin untuk 1-2 hari saya dapat menikmatinya karena saya pergi seorang diri. Oleh karena kepribadian saya yang introvert, kepribadian saya yang menyendiri. Tetapi saya tidak mungkin menjalani sisa kehidupan saya melakukan perjalanan seorang diri tanpa satu orang kerabat pun, tanpa seorang teman pun. Tentu saya membutuhkan orang-orang lain. Sehingga ketika kita berbicara mengenai keluarga, kita berbicara mengenai perjalanan yang tidak bisa dijalani seorang diri. Ada kafilah yang berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, jikalau kurang familiar dengan kata kafilah, kafilah adalah kata yang dipergunakan ketika orang-orang zaman dulu, khususnya orang-orang Timur Tengah, melakukan perjalanan perdagangan. Jadi mereka akan bersama-sama di dalam satu rombongan, berkumpul bersama. Mereka akan membawa barang-barang yang akan mereka jual atau mereka tukar dan melakukan perjalanan secara bergerombol dari satu desa ke desa yang lain. Dan ketika mereka sampai di sebuah desa, mereka akan menggelar dagangan mereka dan mereka akan menjual dan menukar akan setiap barang yang mereka bawa. Dan setelah proses perdagangan itu selesai, mereka akan keluar, mereka akan mencari tepi kota, tempat di mana mereka dapat mendirikan kemah-kemah, dan kemudian di sanalah mereka akan berkumpul, bercengkrama, mereka akan menghibur satu dengan yang lain, mereka akan mengadakan jamuan makan, mereka akan ngobrol, mereka akan berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalaman mereka. Dan kalau kita berbicara mengenai kafilah tidak hanya terjadi satu waktu saja, 1 minggu habis itu pulang. Tidak, mereka bisa melakukan perjalanan bertahun-tahun. Dan di dalam perjalanan mereka ini akan selalu ada cerita yang menyertai mereka. Dan saya teringat ketika saya waktu kecil, ketika saya masih kecil, saya seringkali mendapatkan cerita-cerita rakyat, di mana cerita rakyat ini selalu dimulai dengan seorang kakek tua yang berada di tengah-tengah kafilah ini. Dan kemudian duduk di api unggun. Dan kemudian anak-anak kecil dari para pedagang-pedagang ini, mereka akan berkumpul di sekeliling kakek tua ini. Dan kemudian kakek tua ini akan kemudian bercerita. Kakek tua ini akan menceritakan tentang hal-hal yang begitu luar biasa, yang pernah dia lihat, yang pernah dia saksikan, yang pernah dia dengar, atau ketika dia menjadi saksi mata atas sebuah peristiwa tertentu. Jadi kakek ini akan bercerita, kakek ini akan menyampaikan akan pengalaman-pengalamannya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai keluarga, mungkin kafilah ini adalah penggambaran yang tepat bagi kita. Mengapa? Karena cerita iman adalah warisan terbesar yang dapat kita bagikan kepada setiap anggota keluarga kita.
Mari Bapak Ibu pada saat ini kita melakukan perjalanan bersama-sama. Perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan iman percaya kita. Mengapa demikian? Karena cerita kita adalah ceritanya Allah. Dan cerita Allah haruslah kita sampaikan. Kitalah para penyampai cerita. Kitalah para orang-orang yang bersaksi mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan-kehidupan yang telah kita lalui patutlah kita ceritakan karena kitalah para pencerita Allah. Bapak Ibu memahami betul bahwa kondisi keluarga kita berbeda-beda. Mungkin juga ada di antara kita yang saat ini tinggal seorang diri. Tetapi izinkan saya bertanya saat ini ketika saya mengangkat istilah kafilah untuk kita dapat bercerita di dalam keluarga kita, menceritakan akan kebaikan-kebaikan pemeliharaan Tuhan. Saat ini, seberapa sering Anda bercerita kepada anggota-anggota keluarga Anda? 0 untuk sangat jarang, 5 untuk kadang-kadang, dan 10 untuk sangat sering. Mari di dalam hati engkau renungkan, engkau evaluasi dirimu. Seberapa sering engkau terbiasa ngobrol, berbicara, bertegur sapa dengan anggota-anggota keluargamu. Bisa ayah kepada anak, ibu kepada anak, istri kepada pasangan, suami kepada pasangan, atau anak kepada orang tua. Seberapa sering engkau dapat bertegur sapa? Berikanlah penilaian terhadap dirimu sendiri. Mengapa ini menjadi penting bagi kita? Oleh karena Barna di tahun 2020 ini pada bulan April melaporkan peran penting dari orang tua. Di sana dikatakan 59 orang Kristen yang menjadi percaya itu karena bantuan dari keluarganya. Serta semua orang Kristen yang taat didapati memuji orang tua mereka sebagai bagian pribadi, sebagai pribadi yang membantu mereka dalam hal iman percaya mereka. Ini tentu saja laporan yang ada di benua lain, bukan di Indonesia. Indonesia kita harus balik lagi, melihat budaya kita, melihat akan karakteristik di dalam kota Banjarmasin ini sendiri, atau bahkan di dalam gereja kita sendiri. Seberapa besar kita memainkan peran kita sebagai anggota-anggota keluarga. Jikalau engkau adalah seorang bapak atau ibu, maka peranmu sesungguhnya sangatlah besar. Tetapi kita jangan lupa juga, jikalau engkau adalah seorang anak muda yang saat ini duduk sendirian oleh karena orang tuamu belum percaya, engkau pun dapat memainkan peran sebagai orang yang dapat membawa orang tuamu mengenal kepada Kristus. Oleh karena dikatakan di dalam 2 Korintus, engkau adalah surat pujian, kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudaraku, bahkan juga Mazmur tadi katakan, tidak bisa tidak kebaikan Tuhan itu harus disampaikan. Tidak bisa tidak kebaikan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kita itu harus diceritakan, harus disampaikan. Dan 2 Korintus di dalam surat ini Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kita adalah surat pujiannya. Dan di dalam konteks penulisan daripada kitab ini, tentu saja Paulus sedang berbicara mengenai konteks yang berbeda. Tetapi konteks yang berbeda itu adalah mengenai pelayanan. Bahwa tidak bisa tidak, setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Dan kita pada saat ini yang sedang duduk bersama-sama dengan keluarga, engkau harus melayani anggota-anggota keluarga lainnya sesuai dengan peranmu masing-masing. Bahkan di dalam konteks pembacaan ayat ini, Paulus menggambarkan tentang Musa yang wajahnya itu bersinar-sinar, yang bisa dilihat oleh orang banyak, yang sangat mencolok, yang tidak bisa disembunyikan. Demikian dengan engkau yang saat ini sedang duduk di tempatmu masing-masing. Sebagai seorang ayah, ibu, istri, suami, anak, mertua, menantu, cucu. Apapun
peranmu atau fungsimu di rumah, tidak bisa tidak. Bahwa engkau harus menjadi surat pujian Allah, melayani kepada sesama, agar pemeliharaan Allah itu boleh diceritakan, agar kebaikan-kebaikan Allah yang kita baca tadi di dalam Mazmur, yang disaksikan oleh alam ciptaan ini, itu pun dapat kita saksikan, karena kemuliaan Allah juga terpancar di dalam kehidupan kita. Namun balik-balik sekali lagi Bapak Ibu, saya begitu menyadari kerapuhan akan setiap kita di dalam keluarga kita masing-masing. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya juga berasal dari keluarga yang disfungsi. Ada banyak hal yang merusak akan fungsi di dalam keluarga. Ayah tidak lagi berperan sebagai seorang ayah. Seorang ibu tidak lagi memainkan perannya sebagai seorang istri ataupun ibu. Seorang anak bahkan tidak lagi dapat mendekat kepada orang tuanya. Dosa datang merusak apa yang Tuhan sudah mulai, yakni keluarga yang dimulai dari Adam dan Hawa dengan maksud tujuan yang baik. Tetapi dosa datang menghancurkan, dosa datang merusak dan memukul setiap sendi-sendi kerapuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita terjatuh. Membuat kita tidak dapat berbicara kepada pasangan kita sendiri. Bahkan anak tidak lagi bisa melihat wajah orang tuanya oleh karena kemarahan yang begitu besar. Lalu bagaimana kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita? Bagaimana kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan lewat wajah papa mama kita? Bagaimana kita dapat melihat kebaikan Tuhan dari anak-anak kita yang memberontak, dari anak-anak kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan bagaimana kita dapat menceritakannya? Boro-boro kita cerita kepada tetangga sebelah, kepada anak kita sendiri saja susah. Apa yang mau kita ceritakan kepada tetangga sebelah kita kalau anak kita didapati begitu brengseknya hidupnya? Atau mungkin apa yang dapat kita saksikan kepada keluarga-keluarga anggota kita yang lainnya? Ketika kita mendapati bahwa ternyata suami kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kerapuhan realitas kehidupan daripada keluarga kita saat ini. Ada komunikasi yang tidak lagi menyenangkan, tidak ada perhatian di dalam keluarga. Faktor ekonomi menghantam kita. Rasa bosan pada saat ini membuat kita penuh dengan amarah. Dan mungkin juga membuat kita semakin tertutup, tidak terbuka. Kita kepahitan, kita konflik, kita masing-masing sibuk dengan gadget kita. Kita masing-masing tertekan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan kita yang terus menerus datang dan menyita waktu kita. Kita menjadi begitu terhilang. Begitu terhilang. Sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk melihat kebaikan Tuhan melalui anggota-anggota keluarga kita. Ketika kita melihat wajah pasangan kita, masihkah dapat kita melihat bahwa Tuhan itu baik? Masih dapatkah kita melihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita? Oleh karena itu pada saat ini, mari kita belajar dari sebuah kisah mengenai Laut Mati. Laut Mati terdapat di perbatasan Yordania dan Israel. Laut Mati ini penuh dengan kandungan garam yang sangat tinggi. Oleh karena dia hanya menampung saja aliran air dari berbagai tempat yang lain, tetapi tidak mengalirkan akan aliran air itu ke lautan lepas. Ada begitu banyak teori mengenai pembentukan atau terjadinya Laut Mati yang sebenarnya adalah danau yang penuh dengan kandungan garam ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Laut Mati ini disebut mati dan tidak memiliki kehidupan oleh karena dia tidak pernah menyalurkan akan hal atau air yang sudah dia terima dari berbagai tempat. Dia terperangkap di sana. Dia terkungkung di sana. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membagikan akan air yang ada di sana. Demikian dengan kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Kalau tadi di dalam Mazmur yang ke-92 menyaksikan bahwa
kemuliaan Allah, bahwa kebaikan Allah yang terlihat nyata di dalam karya-karyanya di muka bumi ini tidak dapat ditahan untuk tidak diceritakan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita juga meluapkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Mengucap syukurlah atas setiap denyut nadi anggota-anggota keluargamu. Mengucap syukurlah atas ketenangan yang boleh engkau dengarkan hadir di dalam ruang tamumu. Mengucap syukurlah untuk udara yang boleh engkau hirup. Dan mengucap syukurlah atas rumah yang saat ini boleh engkau tinggali. Dan saksikanlah kepada setiap anggota keluargamu. Meskipun sulit, meskipun tantangannya ada, meskipun kita menyadari ada kerapuhan di dalam kehidupan keluarga kita, ada hal-hal yang membuat kita tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tetapi seberapa kita ingin memulihkan relasi keluarga kita, sehingga kita dapat membagikan cerita-cerita akan pemeliharaan Allah. Izinkan saya bertanya untuk kedua kalinya. Apakah engkau ingin memulihkan akan relasi keluargamu? Berikanlah tanda posisimu. Oleh karena mengapa? Oleh karena Barna sendiri di dalam laporan yang sama tahun 2020 pada bulan April itu mengatakan demikian. Orang-orang Kristen yang taat dengan sengaja mengembangkan lingkungan spiritual di rumah mereka hanya untuk memulainya. Memulai apa Bapak Ibu? Memulai untuk pemulihan akan relasi keluarga mereka. Hidup yang menyenangkan, kerja yang baik, dan iman yang baik tampaknya harus berjalan beriringan. Menunjukkan pertumbuhan rohani adalah cara lain untuk menghadirkan dan juga membuat orang tertarik dan juga ingin terlibat di dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi ajakan saya kepada kita semua untuk mencoba mengaplikasikan. Setelah kita menyadari betul bahwa Allah memelihara kehidupan kita, meskipun kita jatuh bangun, meskipun kondisi keuangan kita tidak baik, meskipun kita saat ini berada dalam kondisi tubuh yang lemah, meskipun banyak hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi pada saat ini engkau masih duduk dan saat ini engkau masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sadarilah bahwa Allah masih terus menyertai engkau, bahwa Allah terus saat ini bersama-sama dengan engkau, merasakan juga apa yang engkau rasakan, dan juga saat ini sedang menolong engkau. Sehingga tidak bisa tidak, ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak bisa tidak, luapkanlah semua akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, gak usah ketok pintu tetangga sebelah, gak usah. Ketuk pintu hati pasanganmu. Ketok pintu hati anak-anakmu. Dan engkau generasi muda, ketok pintu orang tuamu. Ketok pintu kokomu, cecemu, abangmu, adekmu, kakakmu. Ketok pintu mereka dan ceritakanlah kebaikan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Sekali lagi saya sampaikan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Apakah kemuliaan Allah terpancar di wajahmu? Apakah kemuliaan Allah terpancar di wajahmu? Apakah anggota keluargamu dapat melihat kebaikan Tuhan? Mari kita melakukan satu aplikasi yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yakni 1 hari 1 cerita. Engkau dapat mengambil cerita dari firman Tuhan yang engkau baca, yang engkau renungkan hari itu. Atau engkau juga dapat bercerita tentang kehidupanmu. Engkau dapat memulai dengan kata, "Halo Dek, Mama hari ini ke pasar." Engkau bisa menceritakan pengalamanmu. Jangan lewatkan waktu-waktumu. Ada begitu banyak kejadian, peristiwa yang Tuhan ingin pakai
untuk engkau saksikan kepada anggota keluargamu. Mungkin kau akan merasa kaku, aduh nggak biasa ngobrol sama anak sendiri. Atau bahkan pasangan suami istri pun sudah mulai tidak terbiasa untuk saling memuji. Untuk saling mengatakan hari ini kamu cantik sekali. Kamu mempersiapkan diri untuk ibadah dengan baik. Tuhan baik karena masih memberikan umur kepada kita untuk beribadah. Kita sulit untuk berbicara. Saya sadari betul, saudaraku. Oleh karena ketika saya memulihkan hubungan saya dengan papa mama saya pun, saya begitu sulit untuk berbicara. Ketika telepon, saya begitu sulit untuk memulai percakapan. Dan bahkan percakapan kami seringkali tidak lebih dari hanya sekedar, hari ini masak apa? Hari ini sudah makan apa belum? Tetapi dari waktu ke waktu, latihan demi latihan, dimulai percakapan yang lebih panjang. Percakapan yang mulai memberikan makna satu dengan yang lain. Tidak mengapa kalau kita masih kaku, kita kesulitan untuk ngobrol sama anak-anak kita. Oleh karena anak-anak kita lebih tertarik chatting sama temannya daripada ngobrol sama papa mamanya. Atau mungkin engkau generasi muda, tidak mengapa ketika engkau ingin mengajak ngobrol orang tuamu mengatakan engkau sok tahu, bahwa engkau belum makan asam garam dunia, bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi engkau perlu memulai. Ketika engkau selesai kuliah misalnya, engkau bisa bercerita kepada papamu, "Pak, tadi dosennya ini, saya senang dia mengajar, mengingatkan saya sama papa." Atau mungkin engkau generasi muda yang bekerja tetap harus bekerja di luar rumah. Engkau bisa katakan, engkau bisa sampai di rumah dan kemudian engkau menyapa, "Mama, papa, koko, cece, atau adik. Hari ini seru deh. Tadi di kantor ada yang gak pakai masker. Deg-degan rasanya." Ada banyak hal yang bisa engkau ceritakan. Jangan berdiam diri untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, ceritakanlah. Dan bahkan tugas minggu yang lalu, atau aplikasi yang kita coba kerjakan selama seminggu yang lalu, adalah kita membaca perikop Mazmur yang pertama ayat 1-6 dan Mazmur yang ke-23. Coba bagikan apa yang kau dapatkan. Engkau dapat ceritakan, oh ketika saya membaca Mazmur yang pertama, entah kenapa saya merasa begitu gersang, saya merasa begitu kering. Atau ketika engkau membaca Mazmur yang ke-23, engkau dapat menceritakan, "Pak, Ma, Dedek begitu ketakutan. Seperti berada di dalam lembah kekelaman seperti yang disampaikan oleh Mazmur yang ke-23. Pa, Ma, ceritakan apa yang Tuhan sedang ingin titipkan kepadamu. Namun aplikasi ini tentu kita harus menyadari betul bahwa setiap keluarga punya keunikannya. Dan ada dinamika-dinamika yang terjadi di dalam keluarga. Sehingga kita perlu mengenali keluarga kita. Kita perlu menyadari betul bagaimana kondisi relasi kita satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita menyadarinya, kita bawa kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memulihkan hubunganku dengan istriku. Tuhan, aku ingin memulihkan hubunganku dengan papa mamaku. Tuhan, aku ingin memulihkan hubunganku dengan saudaraku. Tuhan, aku ingin memulihkan supaya aku dapat meluap-luap menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupku kepada mereka. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan keluarga kami dapat menjadi saksi yang baik. Dan bahwa dari kami, wajah kami dapat menceritakan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah terpancar di dalam hidup kami. Saudaraku, kehidupan ini adalah perjalanan yang ilahi. Melelahkan jika seorang diri, terlalu sunyi jika kita hanya berdiam diri. Ada banyak cerita untuk kita bagikan. Ada banyak berkat untuk kita nikmati. Mari kita menutup mata kita berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, beranugerahlah kepada kami
dan kepada setiap anggota keluarga kami. Kami menyadari betul bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan bahwa dosa telah merusak akan keluarga kami, relasi keluarga kami, dan hal-hal yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami merespon dengan cara yang salah. Padahal kami dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan hadir di berbagai sudut kehidupan kami. Di dalam rumah kami. Di ruangan yang saat ini kami duduki. Ada banyak cerita yang sebenarnya dapat kami ceritakan kepada anggota-anggota keluarga kami. Ada begitu banyak kesaksian kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat kami ceritakan kepada setiap anggota-anggota keluarga kami. Pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami boleh berada di dalam rumah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau memulihkan akan anggota-anggota keluarga kami dan juga kami secara khusus. Sehingga kami dimampukan untuk boleh memiliki keberanian memulai ini di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga ketika kami memulainya, kami melibatkan Tuhan masuk ke dalam keluarga kami. Dan Tuhan bertata atas keluarga kami. Dan pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam keluarga kami. Dan kami dapat menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya kepada anggota keluarga kami, tetapi juga kepada semua orang yang kami kenal. Tetapi terlebih dahulu ajarilah kami mengetuk pintu hati akan setiap anggota keluarga kami. Sehingga kami dimampukan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Satu hari, satu cerita saja. Berikan kami keberanian, berikan kami kreativitas untuk memulai akan percakapan kami. Untuk boleh memulai bagaimana cara membagikan firman Tuhan yang kami baca. Atau bahkan perjalanan kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus, arahkan kami, bimbing kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bersama-sama berdiri dan dengan sikap hormat bersama-sama dengan gereja yang kudus dan am, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan adapun persembahan kas dapat diberikan melalui transfer BCA atau Danamon, atau dapat juga melalui QR dengan aplikasi online baik OVO, GoPay, Dana, dan lain-lainnya, di mana sudah tertera di layar kaca Anda. Dan di warta telah dibroadcast oleh Sekretariat Gereja. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bawa persembahan kita hanya untuk kemuliaan namanya. Dan mari kita pujikan, ada pengertian bersama. Di mana kita berkumpul,
ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidupnya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Dia beserta dengan kita bagi berkat dan rohnya, biar semua anak dan umatnya bersatu di dalamnya. Bersyukur hanya pada Yesus. Dia beserta dengan kita, bagi berkat dalam rohnya. Semua anak dan umatnya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya Ia tunjukkan. Dia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Mari bersama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan, dan juga sekaligus kita akan bersyafaat bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu meski kami tahu situasi kami saat ini tidaklah mudah. Namun Engkau terus menolong kami untuk dapat selalu melihat kebaikan-Mu yang selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan oleh karenanya kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Kami bawa persembahan kami, berkatilah dan tolonglah setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola akan keuangan ini, sehingga pekerjaan-Mu di gereja ini dapat terus berjalan dan dapat terus dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk mengenal akan nama-Mu. Lihatlah kepada setiap anak-anak-Mu yang di dalam ketulusan hatinya memberi. Tolonglah mereka dalam setiap usaha pekerjaannya. Dan melalui hidup mereka kiranya Tuhan juga memperkenan mereka untuk dipakai sebagai saksi yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Kami pun memohonkan belas kasihan-Mu kepada setiap para pemimpin gereja kami, kepada gembala kami, dan para hamba Tuhan yang ada. Demikian juga dengan ketua diaken kami dan juga para diaken yang ada. Kiranya Tuhan terus beranugerah dan Tuhan terus memberikan hikmat sehingga gereja ini dapat dipimpin untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, yang terus-menerus kami rasakan di dalam masa-masa pandemik ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada umat-Mu untuk setiap para pemimpin daripada kelompok PDP yang ada. Kiranya Tuhan pun boleh pakai mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka boleh dihadirkan akan suatu suasana kekeluargaan yang boleh menolong setiap anggota-anggota yang ada untuk boleh terus bertumbuh dalam iman dan berjalan bersama-sama melewati tantangan pandemi ini. Dalam suka maupun duka dapat mengimani akan pemeliharaan Tuhan. Tuntunlah kami selalu dan beranugerahlah kepada kami ya Tuhan. Kami akhiri akan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, setiap kita telah mendengar firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin.
Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Oleh karena itu, mari kita kembali memuliakan Tuhan dengan memujikan hormat bagi Allah Bapa. Bagi Raja Muda, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan Saudaraku, setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Mari kita menyaksikan warta berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam hidup yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita membutuhkan firman Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun hidup keseharian kita. Setelah menyelesaikan Gema 3, gereja kembali menyediakan sarana agar kita dapat tetap terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya, yaitu melalui Gema yang baru, Gema Spasi. Gerakan membaca Alkitab satu pasal satu hari. Berbeda dengan Gema sebelumnya, dalam Gema Spasi ini setiap kita akan membaca Alkitab secara kanonikal, namun hanya satu pasal satu hari, dimulai dari kitab Kejadian, dan akan didampingi dengan renungan singkat dari renungan santapan harian.
Dalam gema spasi ini, sesuai dengan kata spasi yang dipakai, yaitu sebagai tanda jeda atau tanda istirahat di dalam pengetikan, Bapak Ibu Saudara dapat memanfaatkan waktu pembacaan atau perenungan firman Tuhan ini sebagai waktu teduh atau waktu jeda setelah seharian penuh beraktivitas ataupun sebelum beraktivitas. Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara pada nomor yang tertera pada akhir video ini, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Gema 3 dapat mendaftarkan diri melalui grup WhatsApp ataupun menghubungi mentor Bapak Ibu Saudara. Mari tetap membaca dan terhubung dengan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Mari bergema spasi bersama. Tuhan Yesus memberkati.